Semoga pihak terkait melihat dan mendengar ini. Permasalahan terbesar dalam bencana di Aceh Sumatera Sumber itu bukan masalah bantuan. Kritik soal sense of urgency negara lambat itu sah-sah aja cuy. Apalagi datang dari seorang figur publik seperti Denny Sumargo. Itu bagian dari kontrol sosial. Densu dalam hal ini sebagai warga negara berhak menyampaikan keluh kesahnya. Tapi yang perlu dilihat adalah konteks di lapangan itu sering nggak sehitam putih itu Bang Densu. Bencana itu bukan cuma soal cepet-cepetan datang, tapi soal koordinasi lintas lembaga, akses lokasi, cuaca, jalur logistik, sampai hitungan resiko. Pemerintah itu nggak bisa asal ngegas tanpa SOP. Karena yang diselamatin itu nyawa manusia. Salah langkah sedikit bisa nambah korban, bukan malah ngurangin. Kalau cuma lihat dari beranda TikTok, YouTube, ataupun explore Instagram, memang kelihatannya itu lambat. Lebih duluan para konten kreator yang nangis-nangis di depan kamera, tapi di balik layar ada pegawai BPBD, BNPB, TNI, Polri, Basarnas, dan lain-lain. Mereka biasanya udah gerak duluan sebelum video apapun viral. Mereka punya protokol, hitung cuaca, buka jalur, amanin area, baru evakuasi. Itu yang sering orang nggak lihat di beranda mereka. Dan jujur ya, sering banget publik itu baru ngeh gitu ya, gerakan pemerintah kalau ada influencer ngomong. Padahal tim di lapangan udah kerja dari hari pertama bencana terjadi. Komentar Bang Densu ini lebih kayak sentilan moral cuy, bukan penilaian teknis. Dia ngomong dari kacamata emosi dan kemanusiaan, bukan dari XOP sebuah krisis. Bagus buat ngingetin publik dan pemerintah, bagus. Tapi nggak bisa diambil secara bulat dan ditelan mentah-mentah sebagai sebuah fakta bahwa negara lamban. Pemerintah pasti punya kekurangan, yes. Reform birokrasi penanganan bencana itu perlu. Aku setuju, tapi bukan berarti mereka diem atau santai gitu loh. Kritik oke, tapi jangan asal telan tanpa melihat fakta di lapangan. Penanganan bencana itu maraton, bukan sprint. Kalau ada orang yang nanya, apa bukti pemerintah pusat dan daerah sebenarnya bergerak? Ini bukan nyari pembenaran ya, ini fakta umum cara kerja penanganan bencana di Indonesia. Yang sering orang nggak lihat karena mereka cuma lihat di beranda TikTok. Yang pertama, Basarnas dan BPBD selalu jadi yang pertama turun. Bahkan sebelum viral, begitu ada laporan bencana dari relawan, warga terdampak, BMKG ataupun aparat setempat, BPBD daerah itu langsung turun sih, karena itu protap gitu loh. Kalau butuh bantuan lebih, baru minta dukungan ke pusat, Basarnas, TNI, Polri, BNPB, dan lain-lain. Orang kadang baru ngeh ketika sudah viral. Padahal tim di lapangan udah kerja duluan. Yang kedua, BNPB hampir selalu kirim bantuan darurat dalam waktu 24 jam. Biasanya berupa tenda, logistik makanan, perahu karet, helikopter waterbombing kalau misalnya ada kebakaran gitu kan. Sejumlah alat berat kalau misalnya ada banjir ataupun longsor. Ini SOP standar, bukan sesuatu yang harus tunggu trending dulu. Yang ketiga, TNI Polri itu bergerak tanpa menunggu perintah politik cuy. Kalau ada bencana, Babinsa, Babinkan Tipnas, Koramil, Polsek itu langsung turun cuy. Karena mereka posisinya paling deket ke warga. Nggak perlu perintah istana segala. Yang keempat, data BMKG otomatis itu masuk ke dashboard pemerintah. Jangan lupa, bencana itu selalu dipantau secara real time lewat sistem dashboard BNPB. Data cuaca BMKG, data gunung api dari PVMBG. Makanya kadang pusat gerak dulu sebelum berita sampai ke publik. Dan yang kelima, bantuan dana siap pakai atau DSP langsung dikucurkan. BNPB punya anggaran khusus yang namanya dana siap pakai atau DSP. Begitu daerah terdampak itu membutuhkan, langsung ditransfer oleh pusat. Biasanya untuk sewa alat berat, logistik, posko, dan pembangunan jembatan darurat. Ini proses yang nggak kelihatan, tak? Karena yang kelihatan itu cuma orang yang bagi nasi bungkus, ikut bersih-bersih di depan kamera, ikut angkat-angkat beras gitu ya, dan yang nangis-nangis di depan kamera. Yang keenam, koordinasi lintas lembaga terjadi sangat cepat ya, tapi tidak terlihat di kamera. Di balik layar ada grup koordinasi resmi antara BNPB, Kemenhub, KLHK, PUPR, TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Gerakannya sering langsung. Tapi masyarakat cuma lihat kok belum sampai ke kampung saya gitu loh. Padahal Medan sering nggak masuk akal cuy. Jalan putus, listrik mati, sinyal hilang, jembatan rusak, dan lain-lain. Yang ketujuh, banyak bencana itu sifatnya geografis, bukan politis. Ya, tim penyelamat kadang butuh waktu bukan karena lamban, tapi karena akses harus ditembus dulu, cuy. Lokasi banjir harus dipompa dulu, jembatan harus dibangun secara darurat. Cuaca ekstrim bikin helikopter nggak bisa terbang. Ini bukan soal sense of
argensi yang dibicarakan oleh Bang Denny Sumargo, tapi soal fisika dan alam gitu loh. Kesimpulannya, bukti bahwa pemerintah bergerak itu selalu ada cuy. Cuma yang kelihatan publik bukan prosesnya, tapi timeline dramatisnya di sosial media. Itu yang menciptakan ilusi seolah negara itu diem. Makanya saya setuju dengan ucapan anggota DPR yang bilang aksi-aksi yang dilakukan oleh negara dan pemerintah itu harus ikut diviralkan gitu ya. Juga oleh Komdigi ataupun pihak pemerintah. Karena apa? Karena banyak konten kreator yang bersifat oposan mengambil sorot kamera di setiap kejadian sambil menunjuk hidung pemerintah seolah-olah pemerintah itu nggak kerja, nggak turun, dan itu adalah problem inti ekosistem medsos hari ini cuy. Netizen itu kebanyakan ngejudge bukan dari data tapi dari algoritma. Algoritma di era post-truth seperti sekarang akan menciptakan suasana yang semakin benci dan yang cinta akan semakin cinta tanpa melihat fakta yang ada. Yang viral sama dengan kebenaran versi medsos. Begitu satu konten kreator datang ke lokasi sambil bikin angle dramatis, naruh caption negara mana gitu ya, atau negara kok nggak turun gitu, selesai. Orang-orang langsung ikut kebakar emosi, padahal dia cuma datang ketika kamera udah nyala, bukan sejak proses evakuasi pertama dimulai. Ironinya, negara benar-benar turun, tapi nggak ke-expose karena tim penyelamat nggak bawa tongsis, BPBT nggak live sambil nangis, dan BNPB nggak bikin cinematic drone footage dengan musik sedih. Jadi seolah-olah yang viral dianggap bekerja, yang bekerja dianggap nggak hadir atau nggak ada. Itu penyakit era sekarang. Gue paham kenapa anggota DPR itu ngasih sentilan Kominfo juga harus ikut viralkan kerja-kerja dari negara atau pemerintah. Karena masyarakat menilai dengan mata, bukan data. Dan jujur ya, itu valid cuy. Kalau konten kreator bisa membentuk persepsi publik, ya pemerintah harus counter. Atau istilahnya counter naratif gitu loh, yang rapi dan cepat. Bukan buat pencitraan dan cari pembenaran, tapi buat meluruskan realita gitu loh. Dan donasi besar bukan berarti indikator negara itu gagal. Ini juga poin penting. Ada yang turun ke lapangan, sumbang 1M sampai 15M, itu bagus, gue respect gitu loh, dan berkah juga buat masyarakat gitu loh. Gue gak ngiri, gak apa. Tapi ketika dia memframing seolah-olah dialah penyelamat utama, negara gak hadir, pemerintah lambat, itu bukan kontribusi lagi, itu branding pribadi menumpang tragedi. Dan itu yang bikin persepsi publik makin rusak. Masyarakat jadinya gampang terhasut narasi negara telat, padahal di belakang layar BPBD udah bekerja sebelum kamera datang gitu kan. Basarnas udah evakuasi sejak pagi, TNI Polri udah buka akses jalan, BNPB udah kirim DSP dan logistik. Tapi apa yang trending? Video satu orang yang datang belakangan sambil ngomel dan nangis-nangis di depan kamera. Intinya, persepsi publik sekarang lebih ditentukan konten kreator daripada proses resmi di lapangan. Dan kalau pemerintah nggak ikut memviralkan kerja mereka, ya narasinya bakal kalah gitu loh. Di era sekarang, nggak zamannya pakai bedil dan pentungan gitu loh. Ini era dimana perang persepsi dan narasi dikedepankan cuy. Publik awam lebih melihat konten viral dari konten kreator oposan yang jago, yang jagoannya itu kemarin kalah di Pilpres gitu loh. Dan di era sekali lagi karena kita berada di era post-truth di mana fakta udah nggak lebih penting daripada perasaan. Yang dianggap benar adalah apa yang bikin emosimu bergerak, bukan siapa yang datanya akurat. Di era post-truth orang percaya sesuatu bukan karena itu benar, tapi karena itu nyambung sama mood, ketakutan, dan kebenciannya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena otak manusia lebih cepat merespon emosi daripada data. Algoritma memuliakan drama, bukan akurasi. Orang malas verifikasi, maunya yang instan. Opini yang cocok dengan perasaan itu lebih memuaskan daripada kebenaran. Jadi ya selamat datang di zaman di mana yang paling keras suaranya sering lebih dipercaya daripada yang paling benar datanya. Post-truth adalah zaman di mana kita hidup dalam perang narasi, bukan perang fakta. Siapa yang paling jago framing, dialah yang memenangkan opini publik. Dan di era post-truth, kebenaran bukan lagi soal apa yang terjadi, tapi soal apa yang orang percaya itu bakal terjadi.